あなたたちを歓迎いたします。どうか三森さん、することになったのです。クソったれじゃあなってくたばれクソ女神覚悟しておけ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Hazure wa Kuno Joto Ijo Skill Desekyo ni Nata Orega Subete wo Jurin Surumade. Di anime ini menceritakan murid satu kelas yang dipindahkan ke dunia isekai oleh sang dewi. Mereka pun mendapatkan skill yang luar biasa. Namun ada satu siswa yang bernama Touka Mimori yang mendapatkan skill ampas dan dia berada di peringkat paling bawah yaitu rang E. Karena skillnya tak berguna, jadi ia pun dibully oleh teman-teman satu kelasnya. Bahkan sang dewi membuangnya ke menjara bawah tanah. Merasa kesal dengan semua itu, Touka pun berniat balas dendam kepada sang dewi dan teman-teman yang menghinanya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat seorang bocil sedang disiksa oleh ayah tirinya. Meski ia sudah meminta maaf, tapi sang ayah masih saja menyiksanya sambil tertawa kegirangan. Dan ternyata scene tadi ialah ingatan masa lalu dari sang MC kita yang bernama Mimori Touka. Diketahui jika Touka dan teman-teman sekelasnya sedang menaiki bis untuk melaksanakan studi tour. Tak lama setelah itu nampak sang MC dikejutkan dengan kelakuan Sogo yang sedang mengerjai Ayaka karena ia suka membaca novel romantis. Meski Sogo melakukan hal itu kepada ketua kelas, namun para siswa terlihat tak peduli dan tak ada yang berniat menghentikannya. Bahkan wali kelas hanya duduk santuy dengan kejadian tersebut. Melihat hal itu, Touka pun pasti merasa keren jika ia bisa menghentikan kelakuan Sogo. Namun jika melakukannya, ia hanya akan jadi angin lewat, tak berefek dan sia-sia. Karena ia hanyalah seorang figuran. Namun secara tiba-tiba, melihat Touka yang mencoba menghentikannya, jelas saja Sogo langsung tertawa karena sang MC ingin bersikap sok keren. Dan tak lama kemudian, seorang murid bernama Takuto minta Sogo untuk membalikan novel itu. Ia pun berkata jika Sogo bebas melakukan apapun kepada Touka, namun ia harus mengembalikan novel itu kepada ketua kelas karena ia tak suka hal seperti itu. Sogo yang nurut pada perkataan Takuto pun langsung mengembalikan novel itu kepada ketua kelas. Setelah duduk di kursinya, ia lagi-lagi mengganggu teman sekelasnya yang bernama Yasu. Beruntung kali ini wali kelas menghentikannya karena ia merasa repot jika ada murid yang bundir. Setelah itu sang MC memikirkan jika perbuatannya tadi bukanlah gaya seorang figuran. Namun tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Kejadian ini jelas saja membuat para murid merasa terkejut. Dan ternyata orang yang memanggil mereka ke tempat yang bernama Alion ini ialah dewi yang bernama Vicious. Setelah menyambut mereka, sang dewi pun menjelaskan jika setiap kali Raja Iblis Agung muncul, ia akan memanggil para pahlawan dari dunia lain. Diketahui jika 200 tahun yang lalu, berkat upaya para pahlawan, kejahatan besar berhasil dikalahkan. Namun setelah sekian lama Raja Iblis Agung kembali bangkit. Sang dewi juga berkata jika para murid merupakan pahlawan yang terpilih. Oleh karena itu ia pun memohon untuk meminjamkan kekuatan mereka untuk yang kedua kalinya. Setelah mendengar hal itu, para murid nampak panik karena masih tak percaya dengan kejadian ini. Wali kelas pun menenangkan mereka dan akan meminta sang dewi untuk menjelaskannya. Setelah melihat keadaan sekitarnya, yang terdapat ruangan luas berlapis batu, tempat api kuno, prajurit dengan pedang dan tombak, serta dewi dengan mata emas, sang MC pun mulai menyadari jika tempat ini benar-benar berada di dunia lain. Setelah mengetahui jika sang dewi ingin para murid mengalahkan sosok yang disebut Raja Iblis Agung, Takuto lalu menanyakan apa yang terjadi jika mereka tak mau melakukannya. Dan ternyata jika tak bisa mengalahkan Raja Iblis Agung, maka mereka tak akan bisa kembali ke dunia asalnya. Karena melakukan pemanggilan terbalik membutuhkan bahan sihir khusus yang disebut elemen jahat. Dan diketahui ada dua cara untuk mendapatkan bahan itu. Yang pertama, mendapatkan jantung Raja Iblis Agung yang merupakan sumber elemen Raja Kejahatan. Dan kedua, mengambil elemen jahat yang dilepaskan Raja Iblis Agung ketika ia dikalahkan dan memasukkannya ke dalam kalung yang telah disediakan. Setelah mendengar hal itu, Sogo pun nampak kesal karena semua itu tetap saja sesuai keinginan sang dewi. Setelah sang dewi berlutut memohon kepada mereka, nampak Ayaka menjelaskan jika para murid hanyalah manusia biasa.
Meski disebut sebagai pahlawan penyelamat, namun mereka dirasa tak bisa membantu apa-apa. Dan saat mendengar hal itu, sang dewi pun langsung menenangkannya karena mereka memiliki kekuatan yang tak dimiliki manusia lain. Meski sang dewi berkata hal demikian, namun Touka mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Setelah itu nampak sang dewi meminta bawahannya untuk mengeluarkan pria gelandangan dan seekor monster. Dan tak disangka mereka kemudian melepaskan monster itu untuk menerkam pria tersebut. Melihat hal itu jelas saja para murid merasa histeris dibuatnya. Dan sesaat kemudian, setelah memperlihatkan sihir barusan, nampak sang dewi akan mengungkapkan skill tersembunyi mereka. Para murid diminta maju satu persatu dan meletakkan tangannya di atas bola kristal yang telah disiapkan. Dan saat giliran Sogo, nampak kristal itu mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang. Melihat hal itu, sang dewi pun nampak senang karena hal ini sangat luar biasa. Meski tak mengetahui apa yang terjadi, namun Sogo merasa jika hasilnya sangat bagus. Ia pun mulai bersemangat dan akan menjadi pahlawan bagi mereka. Dan hal mengejutkan tak sampai di situ, karena saat giliran Takuto nampak kristal penilaian bersinar sangat terang sampai membuatnya pecah. Melihat hal itu, sang dewi pun langsung memberinya tepuk tangan karena ia merupakan rang S alias spesial dan memiliki peringkat tertinggi. Melihat hal itu, Sogo pun nampak kesal. Meski ia memiliki rang A, namun lagi-lagi dirinya kalah dengan Takuto. Dan ia pun sadar jika memang susah jika lawannya ialah Takuto. Dan ternyata tak hanya Takuto yang memiliki rang S, karena ada sang ketua kelas Ayaka juga berada di peringkat tersebut. Di sana juga ada Takao bersaudara yang berada di jajaran teratas. Sang adik yang bernama Takao Itsuki berada di rang A, sedangkan sang kakak yang bernama Takao Hajiri berada di peringkat S. Melihat hal itu, sang dewi pun nampak sangat gembira karena tak hanya ada satu rang S, bahkan sampai ada 3. Karena hal itu ia merasa jika pemanggilan ini adalah yang terbaik. Dan selanjutnya giliran sang MC. Murasaki. Melihat sinar yang dikeluarkan kristal itu sangat redup, jelas saja membuat Touka merasa heran. Sang dewi yang mengetahui hal itu pun nampak tak menghiraukan Touka, dan malah mempersilahkan murid selanjutnya untuk maju. Melihat dirinya diabaikan, jelas saja Touka nampak murung karena ia dianggap tidak ada. Dan bahkan di dunia lain pun ia tak bisa menjadi istimewa. Bersamaan dengan itu, nampak sang dewi merasa terkejut karena kristal penilaian Yasu mengeluarkan cahaya yang begitu pekat. Ia pun merasa jika Yasu seperti pahlawan kegelapan terkuat. Mendengar hal itu, nampak ia sudah tatapan feel lain berkata jika ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Setelah itu, sang dewi pun memberitahukan bagaimana cara mengecek status mereka. Setelah membuka statusnya, nampak statistik sang MC sangat rendah karena ia hanya rang E. Diketahui juga jika ia memiliki skill khusus abnormal, skill paralysis, skill potion, dan skill sleep untuk membuat lawannya tidur. Setelah menjelaskan perihal status dan skill mereka, nampak Sogo berkata jika penjelasan sang dewi terlalu panjang dan membosankan. Melihat kelakuan Sogo, wali kelas pun menegurnya. Namun Sogo malah kesal karena wali kelas yang berperingkat D berani menyuruhnya yang berperingkat A. Setelah itu nampak sang dewi memberitahukan jika ia akan melakukan upacara penting. Dan secara mengejutkan ia minta bawahannya untuk menyeret Touka ke suatu tempat. Sang dewi pun memberitahukan jika memori Touka memiliki peringkat E yang merupakan peringkat terendah dari semua pahlawan. Diketahui jika dulu pahlawan dengan peringkat terendah selalu menjadi beban bagi pahlawan yang lebih tinggi. Oleh karena itu ia pun memutuskan jika pahlawan peringkat E akan dibuang. Mendengar hal itu, jelas saja sang MC merasa terkejut karena pahlawan lain akan terkejut dan merasa tak nyaman jika Touka tiba-tiba dibuang. Oleh karena itu, sang dewi akan memberinya kesempatan dengan memindahkan Touka ke reruntuhan. Dan jika ia bisa keluar dengan selamat, maka Alien akan memberinya hak untuk hidup. Diketahui juga jika nama reruntuhan itu ialah reruntuhan pembuangan. Mendengar hal itu, jelas saja Touka merasa panik dan memberitahukan jika ia mempunyai skill khusus yang bernama abnormal yang mampu menerapkan kelumpuhan dan racun pada targetnya. Namun saat mendengar hal itu, sang dewi pun menjelaskan jika skill abnormal seperti itu tak ada gunanya di dunia ini. Karena tingkat keberhasilan skill itu sangat rendah, bahkan pada monster kelas rendah sekalipun. Terlebih lagi efeknya sangat lemah dan durasinya terlalu singkat. Dengan kata lain, skill milik Touka termasuk dalam kategori skill sampah. Setelah sang dewi terus-terusan merendahkannya, Touka yang kesal pun berkata jika dia seenaknya memanggil kemari, dan seenaknya juga menjadikannya pahlawan. Namun sekarang dirinya malah dibuang. Di tengah Touka yang membela diri, nampak Takuto dan teman-teman yang lain mendukung keputusan sang dewi dan meminta sang MC untuk segera pergi dari tempat ini. Bersamaan dengan itu nampak Yasu memegang pundaknya. Touka pun merasa jika Yasu akan menolongnya, sama seperti saat ia menolong Yasu di dunia sebelumnya. Namun sayangnya, Yasu malah ikut-ikutan merendahkan Touka yang berperingkat rendah. Setelah mengatakannya pahlawan buangan, nampak sang dewi akan memulai upacara untuk memindahkan sang MC ke reruntuhan pembuangan. Namun sebelum itu, sang dewi memberinya kantong kulit
reward kecil yang disebut item unik, karena setiap pahlawan yang dipanggil ke Alion akan mendapatkan item tersebut. Diketahui jika batu permata itu dituang energi sihir, maka ia akan bersinar. Namun sebelum sang dewi melanjutkan penjelasannya, Ayaka secara tiba-tiba menolak keinginan sang dewi yang ingin membuang Touka. Tapi sesaat kemudian, setelah membuat Ayaka pingsan, sang dewi pun berkata agar mereka melihat ke arah pahlawan buangan, karena ia adalah orang yang tak berguna atau bisa disebut sang pecundang. Berbeda dengan mereka yang merupakan pahlawan sekaligus sang pemenang. Dan akhir yang tragis adalah takdir bagi para pecundang. Setelah mendengar hal itu, sang MC pun kehilangan kesabaran dan berbuat hal demikian. Bruna! Namun sayangnya serangan paralis itu tak mempan terhadap sang dewi. Di tengah sang MC yang merasa terkejut, sang dewi pun menjelaskan jika ia memiliki skill Dispel Bubble, yaitu pelindung yang selalu diterapkan pada dewi. Dan skill itu secara otomatis menangkal mantra abnormal secara mutlak. Dan lagi-lagi, sang dewi kembali menghina Touka yang berperingkat S sekaligus seorang pecundang. Bersamaan dengan itu, nampak Takuto mencoba sihir yang bernama Dragonic Buster. Meski ia melepaskan sihir itu dan lemah, namun ledakan yang dihasilkan cukup besar. Setelah meminta maaf karena mengeluarkan skill itu tiba-tiba, sang dewi pun berkata agar Takuto melakukannya dengan sangat hati-hati. Bersamaan dengan Touka yang akan dipindahkan ke reruntuhan pembuangan, nampak murid yang lain mulai menghina keberadaan yang merupakan tokoh figuran. Meski murid yang lain menghina keberadaan Touka, namun dua bersaudara Takao malah menganggap jika mereka semua adalah sampah. Setelah itu, sang dewi pun mempersilahkan Touka untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di tengah sang MC yang menangis, ia mengingat kembali saat dirinya masih kecil. Diingatan itu entah mengapa ada dua bocil Touka. Nampak Touka yang satu sedang menangis, sedangkan Touka yang satunya nampak tegar dan memiliki tatapan dingin. Setelah menjambak Touka yang cengeng, Touka yang dingin itu pun berkata agar dia segera menunjukkan dirinya yang sebenarnya, yaitu saat ia membunuh sifat aslinya yang lemah. Dan sesaat kemudian, setelah itu Touka pun dipindahkan ke reruntuhan. Setelah menuangkan energi sihir ke kantong tersebut, nampak kantong itu mengeluarkan cahaya. Tak lama setelah Touka berjalan, ia pun dibuat terkejut karena menemukan tengkorak yang terbelah dua. Bersamaan dengan itu, ia merasakan ada sosok yang menunggu di reruntuhan ini. Dan benar saja karena sesaat kemudian, beruntung ia tersandung sehingga tak sengaja menghindari serangan monster itu. Touka yang panik pun bergegas lari, namun monster itu terus-terusan mengejarnya. Ia pun sadar jika musuhnya kali ini berada di tingkatan yang berbeda. Terlebih lagi, jika monster itu benar-benar memiliki niat membunuh. Meski meneteskan air mata, namun Touka beranggapan jika hal ini bukan karena sedih ataupun takut. Dan setelah terjatuh, Touka pun sadar jika ia meneteskan air mata karena sangat kesal setelah mengingat sang dewi dan teman-teman sekelasnya yang telah menghina dirinya. Dan di saat ia merasa jika hidupnya telah berakhir, terlebih lagi ia memiliki skill dan status sampah, namun lagi-lagi ia mengingat perkataan teman-temannya yang terus-terusan menghinanya. Dan sesaat kemudian, melihat monster itu berhenti, Touka pun tak menyangka jika skillnya mempan terhadap monster itu. Padahal sang dewi itu pernah bilang, jika penerapan skill abnormal sulit untuk mempan, bahkan terhadap monster kelas rendah sekalipun. Dan ia pun berpikir jika Minotaurus itu ialah kelas rendah, atau skillnya hanya kebetulan mempan. Tak lama setelah itu, Touka kembali bertemu dengan sosok monster yang memiliki niat membunuh. Karena tak ingin mati begitu saja, Touka kembali menggunakan skill paralisnya. Melihat skillnya kembali mempan, Touka pun merasa jika hal ini bukanlah kebetulan semata, melainkan skillnya memang benar-benar berbeda dengan sistem sihir di dunia ini. Dan setelah memeriksa statusnya, nampak nilai MP atau energi sang MC hampir habis. Dan setelah menggunakan skill racun, ia pun nampak terkejut karena skill paralysis bisa dikombinasikan dengan skill yang lain. Dan sekarang nampak energi sang MC benar-benar tersisa 0. Dan ia pun berpikir bagaimana jika ia terus-terusan menggunakan skill abnormalnya. Tak lama kemudian nampak Minotaurus tiba-tiba datang, yang membuat Touka beranggapan jika efek paralysis tadi sudah menghilang. Ia juga merasa jika di saat genting seperti ini, biasanya akan ada yang membantu. Namun saat mengatakan hal itu, Touka kembali mengingat kenangan pahit saat sang dewi dan teman-temannya yang menginginkan dirinya mati. Terlebih lagi sang ayah tiri yang terus-terusan menyiksanya, yang membuat ia ingin membasminya. Touka juga merasa jika ia bukanlah seorang pahlawan, dan tak akan ada yang mau menolong tokoh figuran seperti dirinya. Oleh karena itu, ia akan membunuh untuk bertahan hidup, dan akan menginjak-injak
mereka yang telah menghinanya. Namun sayangnya skill paralysis milik Touka tak mempan, karena ia dilarang melepaskan skill secara berulang pada target yang sama. Mengetahui hal itu, Touka pun langsung menggunakan skill tidur ke monster tersebut. Setelah skill itu berhasil, nampak Touka langsung mengeluarkan skill potion. Merasa dirinya sangat kelelahan, Touka pun merasa jika rasa lelah ini karena konsumsi MP-nya yang semakin habis. Karena para monster terus-terusan berdatangan, jadi Touka pun akan bertaruh entah MP-nya yang habis duluan atau mereka duluan yang terkena efek skillnya. Dan sesaat kemudian, setelah menggunakan skill paralysis secara terus-menerus, Touka pun mulai terasa pusing karena kekuatannya yang habis duluan. Meski keadaannya sedang terpojok, namun Touka tetap tak ingin menyerah dan akan mengarahkan segalanya untuk mengalahkan mereka. Bersamaan dengan itu, nampak monster burung yang terkena skill potion tadi telah meninggal, yang membuat level Touka naik secara drastis. Hal itu juga membuat MP-nya kembali terisi penuh, dan Touka pun berhasil menghentikan mereka dengan skill paralysisnya. Di tengah Touka yang kebingungan mengapa energinya kembali penuh, MC pun mengira jika ia telah mendapatkan EXP dari kematian monster burung tersebut. Karena hal itu, Touka pun nampak tersenyum lebar karena ia bisa terus-terusan bertarung. Karena terus-terusannya pump skill paralysisnya, skill itu pun naik ke level 2. Dan sekarang Touka bisa menargetkan banyak musuh sekaligus. Ia pun sadar jika skillnya mungkin saja tak berefek kepada Dewi. Namun setelah masuk reruntuhan, tingkat keberhasilannya pun menjadi 100%. Setelah itu nampak Touka kembali menggunakan skill paralysisnya. Namun sayangnya ia tak bisa menimpa skill yang sama. Oleh karena itu, ia pun mulai pump skill potion ke para monster yang ada di sana, yang membuat skill potionnya meningkat ke level 2. Dan juga mulai sekarang, Touka hanya melihat para monster sebagai poin EXP untuk kenaikan levelnya. Setelah itu, nampak Touka memeriksa statusnya. Meski ia telah naik ke level 258, namun HP dan yang lainnya tak naik secara signifikan, dan hanya MP yang naik secara drastis. Tapi meski begitu, hal ini sangat menguntungkan, karena MP dipakai sebagai konsumsi skill khusus. Tak lama kemudian, nampak para monster yang terkena potion mulai mati satu persatu. Hal itu tentu saja membuat level MC kembali naik secara drastis. Bahkan sang MC sekarang nyepam skill slipnya untuk menaikkan skill itu ke level 2. Melihat kekuatannya terus bertambah, Touka pun yakin jika ia bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian nampak para monster melarikan diri saat melihat kekuatan Touka yang gak ngotak. Setelah mengambil pakaian dari petualang yang telah mati, nampak Touka akan pergi untuk mencari makanan. Karena tak kunjung mendapatkan makanan, sang MC yang kelaparan pun melihat monster sebelumnya yang seperti burung dan sapi. Oleh karena itu, Touka pun memutuskan untuk menyantap mereka. Meski merasa jijik, namun karena tak ada pilihan lain, Touka pun pada akhirnya menyantap daging itu. Sayangnya saat sang MC memakannya, ia pun langsung muntah karena seluruh tubuh monster itu terbuat dari asam. Di tengah Touka yang lemas karena kelaparan, nampak kristal dari kantong itu berubah warna. Dan saat mengeceknya, Touka pun dibuat terkejut karena di dalam kantong itu tiba-tiba terdapat makanan dan juga minuman. Tanpa pikir panjang, sang MC pun langsung menyantap makanan itu. Dan ternyata Touka tak mengerti kenapa kantong itu tiba-tiba mengeluarkan makanan. Ia juga tak mengetahui kapan kantong itu akan mengeluarkan makanan kembali. Setelah beberapa hari berlalu, nampak sang MC sedang menunggu para monster yang akan terbunuh dengan skill potionnya. Dan sesaat kemudian, melihat ia membunuh mereka tanpa belas kasihan, Touka pun kembali mengingat saat ia ingin menghabisi ayah tirinya. Karena kalau tak dihabisi, maka ia yang akan dihabisi. Namun tak lama kemudian muncul bibi dan pamannya yang akan mengadopsi Touka. Mereka pun memberinya kehangatan dan hidup yang layak. Tak hanya itu, mereka juga mengajarinya kebaikan. Awalnya sang MC berpikir jika dirinya bisa menjadi orang baik yang dapat merasakan penderitaan orang lain. Namun sayangnya Touka tak memilikinya. Ia juga tak gemetar atau merasakan kengerian saat membunuh. Mau tak mau ia harus menerimanya, menerima dirinya sendiri yang telah menjadi Touka memori yang baru. Setelah sekian lama berjalan, nampak Touka sampai di depan pintu. Melihat batu permata di samping pintu tersebut, Touka pun berpikir jika ia bisa membukanya apabila dituangkan energi sihir. Dan benar saja saat Touka menuangkan energi sihirnya, nampak pintu itu tiba-tiba terbuka. Dan ternyata di dalam sana ada orang buangan yang telah meninggal. Setelah memberinya penghormatan, nampak Touka
Touka menemukan batu permata di tas mereka. Sang MC pun meminta maaf dan akan mengambil permata itu. Dan setelah memeriksa hingga ruangan ke-25, nampak sang MC merasa heran karena batu kristal di pintu itu menyerap MP lebih banyak dari ruangan yang lain. Dan setelah berhasil membukanya, nampak Touka lagi-lagi menemukan orang buangan. Dan setelah memeriksanya, nampak Touka menemukan sebuah surat. Dan tak disangka ia bisa membaca huruf di dunia ini. Setelah membaca surat itu, diketahui jika orang buangan yang ada di depannya bernama Anglin Batrat. Orang-orang juga memanggilnya Anglin Sang Petapa Agung. Dan ia juga dikenal sebagai pahlawan kegelapan. Mengetahui hal itu, Touka pun langsung mengingat jika kekuatan yang dimiliki Yasu ialah pahlawan kegelapan. Diketahui juga jika ia dipanggil ke tempat ini dengan paksaan Dewi Vicious. Dan sepertinya sang Dewi sudah menganggapnya pemandangan yang menjijikkan. Dan jika berniat keluar hidup-hidup dari reruntuhan ini, Sang Petapa Agung ingin mempercayakan apa yang ia miliki kepada orang yang telah membaca surat ini, karena ia tak akan bertahan lama. Setelah membaca surat itu, kebencian sang MC terhadap Dewi semakin mendalam. Meski sang Dewi menyebut Raja Iblis sebagai kejahatan, namun Dewi tersebut juga lebih jahat. Sang MC juga tak berniat menyelamatkan dunia ini. Jack versus Jack versus Jack. Setelah itu, nampak sang MC menemukan buku yang di dalamnya terdapat teknik terlarang. Dan setelah membukanya, ternyata di dalam buku itu tertulis resep obat dan alat sihir. Tak hanya itu, sang MC juga menemukan gulungan mantra terlarang. Namun sayangnya sang MC tak bisa membacanya. Merasa jika barang ini sengaja disembunyikan Petapa Agung terkuat, Touka pun beranggapan jika mantra ini sangatlah overpower. Dan jika ia bisa membaca dan mengurainya, maka mungkin saja ini akan menjadi kartu as untuk melawan sang Dewi. Setelah itu, nampak Touka meminta maaf ke Petapa Agung karena ia akan mengambil barang-barangnya. Namun saat ia hendak pergi, Touka malah dikejutkan dengan bercak darah di buku itu. Dan ternyata di dalam sana tertulis jika mereka harus berhati-hati karena ada sosok pemakan jiwa. Setelah itu, nampak Touka menemukan sebuah pintu. Dan jika ingin membukanya, maka ia harus memasukkan sesuatu ke lubang di pintu tersebut. Menyadari hal itu, Touka pun yakin jika benda itu pasti ada di sekitar sini. Di tahap pencariannya, Touka merasa jika pahlawan kegelapan dikenal sebagai yang terkuat. Dan pemakan jiwa adalah monster yang tak bisa dikalahkan olehnya. Setelah itu, nampak Touka mengecek statusnya. Dan ternyata Touka berlevel 1229. Diketahui sebelum sampai ke tempat ini, ia telah menaikkan levelnya sebanyak mungkin. Sang MC juga berharap jika pemakan jiwa bisa ia kalahkan dengan skillnya. Tak lama kemudian, nampak Touka menemukan patung wajah yang di tengahnya terdapat bola permata. Dan setelah melihatnya, Touka pun merasa jika bola permata itu dapat membuka pintu keluar. Karena Touka sangat yakin jika patung wajah itu ialah monster pemakan jiwa, jadi ia pun akan menyerang dengan skill paralisnya. Namun sayangnya, melihat dirinya diserang dengan sangat cepat, Touka pun beranggapan jika tembakan itu aktif saat ia memiliki niat menyerang. Karena tak ada celah sama sekali, tentu saja Touka merasa bimbang. Sang MC sangat membutuhkan permata di dahi monster itu untuk keluar dari tempat ini. Namun sayangnya tingkat kesulitannya sangat tinggi bagi Touka. Karena untuk mengaktifkan skill abnormalnya, ia harus mengucapkan nama dari skillnya. Dan hal itu membutuhkan volume tertentu dan jangkauan yang pas. Di tengah Touka yang memikirkan bagaimana cara mengalahkannya, nampak ia dibuat terkejut karena monster itu tiba-tiba bergerak. Melihat hal itu, sang MC juga beranggapan jika monster pemakan jiwa ialah sosok yang menyebabkan banyak orang buangan mati di tempat ini. Karena ia adalah raja terakhir di reruntuhan, mau tak mau Touka harus mengalahkannya untuk bisa keluar dari tempat ini. Scene kemudian berpindah. Nampak di luar reruntuhan ada seorang wanita yang akan bersembunyi untuk menghindari kejaran seseorang. Kembali ke tempat sang MC, nampak monster itu memuntahkan cairan berwarna pink. Melihat cairan itu berubah menjadi wajah manusia, Touka pun merasa jika monster pemakan jiwa ingin memperlihatkan kematian orang buangan yang telah ia bunuh kepadanya. Dia ingin menunjukkan wajah orang buangan saat akan mati untuk melihat reaksinya saat melihat hal itu. Dan hal ini merupakan sebuah hiburan untuk monster pemakan jiwa. Dan sesaat kemudian, melihat para cairan monster itu semakin mendekat, Touka pun langsung menggunakan skill paralisnya. Dan setelah melihat monster pemakan jiwa itu tertawa, entah mengapa Touka tak ingin menggunakan racunnya ke cairan berwajah manusia tersebut. Ia berpikir jika hal itu sangat kejam, dan ia tak seperti monster pemakan jiwa yang menjadikan jiwa manusia sebagai mainan. Berbeda dengan monster, Touka tak bisa melawan mereka yang berwujud manusia. Terlebih lagi cairan itu ialah perwujudan jiwa manusia buangan. Dan mana mungkin ia menggunakan skill racun
beracun kepada mereka. Melihat ekspresi sang MC, monster itu kembali mengeluarkan cairan berwujud manusia buangan. Touka pun terlihat sangat histeris, serta meminta mereka menjauh dan menghentikan kegilaan ini. Melihat ekspresi monster pemakan jiwa yang sangat senang, Touka pun beranggapan jika dia merasakan keputusasaannya. Monster itu nampak sangat menikmati momen ini, terlebih lagi sang MC seakan sangat putus asa sampai-sampai mengeluarkan air mata. Dan di saat perasaannya tersampaikan, yang membuat monster itu hanyut ke dalam kenikmatan, namun sesaat kemudian... Saiko. Paralyze. Dan ternyata ekspresi sang MC yang tadi hanyalah sandiwara belaka. Touka berbuat demikian karena ingin monster itu lengah dan tak menyadari jika ia sedang merencanakan sesuatu. Melihat ekspresi monster itu yang terkejut, ia pun beranggapan jika kelemahan fatal dari mereka yang kuat dan arogan, yaitu saat mereka pikir lebih unggul dari lawannya. Lalu saat merasa hampir menang, mereka akan lengah. Bersamaan dengan itu, napas skill paralysnya meningkat ke level 3. Merasa jika dirinya pandai berakting, Touka pun memakluminya karena bertahun-tahun ia mencoba menjadi tak berbahaya dan menjadi orang yang baik. Ia bahkan menipu dirinya sendiri sampai di titik ia melupakan dirinya yang sebenarnya. Dan ia sudah memerankan memori Touka, si tokoh pinggiran yang baik hati dan biasa saja sejak lama. Meski para monster terbuat dari jiwa orang-orang buangan, namun ia tak akan berbelas kasih. Touka juga berkata jika kejahatan dibalas kejahatan, membunuh dibalas membunuh, dan ia akan melawan semua itu. Setelah mendekati monster pemakan jiwa, Touka pun meremehkannya karena ia kalah hanya dengan satu kali serangan dari orang buangan terlemah. Dan setelah puas mencaci monster itu, hal ini pun terjadi. Poison. Sleep. Setelah berhasil mengalahkannya, nampak jiwa-jiwa yang dimakan monster itu keluar. Mereka pun nampak senang dan berterima kasih kepada Touka karena telah mengalahkan monster itu. Petapa Agung juga memohon agar Touka mengalahkan Dewi Vicious. Dan setelah itu mereka pun menghilang. Meski tak memiliki kewajiban untuk menerima permintaan itu, namun sang MC akan memastikan jika Dewi itu akan mendapatkan balasannya. Dan pada akhirnya, sang MC pun berhasil keluar dari runtuhan pembuangan. Setelah itu nampak para murid mulai membasmi monster untuk menaikkan level mereka. Dragonic Buster. Dan diketahui jika Takuto yang merupakan orang terkuat di antara para murid sekarang berada di level 18. Di sisi yang lain, nampak Kobato tak ingin membunuh para monster. Melihat hal itu, Asagi pun menghampirinya dan berkata jika dia akan mati jika terus-terusan seperti ini. Ia juga memberitahukan jika menurut penglihatannya, kelas ini akan terpecah belah. Hal ini terjadi karena kelas mereka memiliki orang-orang hebat dan mereka mulai membeda-bedakan antara kelas S sampai kelas E. Setelah memberitahukan jika dirinya berada di kelas B, Asagi pun ingin memastikan jika Kobato berada di pihaknya, karena dirasa tidak mungkin jika Kobato yang berada di kelas D masuk ke grup Kirihara Takuto. Terlebih lagi si kembar Takao bergerak berpasangan dan tak ingin murid lain masuk ke grup mereka. Dan untuk ketua kelas, Asagi beranggapan jika ia pasti akan mati. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kobato merasa terkejut, karena si kelas D itu tak paham dengan apa yang dia maksud. Jadi Asagi pun memberitahukan jika ia harus memahami posisinya dengan baik. Setelah memberitahukan hal itu, Asagi pun meminta rekannya untuk membawakan sesuatu. Dan ternyata mereka membawa seekor monster yang sudah dirantai. Karena Kobato belum menyelesaikan tes yang diberikan Dewi, jadi Asagi pun ingin membantunya. Dan jika dia menolak membunuh monster itu, maka Kobato mungkin akan dibuang seperti Touka. Dengan sangat terpaksa, Kobato pun membunuh monster tersebut. Dan setelah Kobato melakukannya, Asagi pun menganggap jika ia telah menjadi bagian dari kelompoknya. Di tengah Kobato yang meneteskan air mata, nampak ia memanggil nama Touka dan mengingat di saat ia menolong seekor kucing di tengah jalan. Dan setelah mengingat hal itu, ia pun meminta maaf karena tak bisa berbuat apa-apa di saat Touka dikucilkan oleh teman-temannya. Mimori-kun. Dan setelah itu nampak ia menemui sang Dewi. Setelah membuang Touka, Dewi pun berpura-pura menyesal dengan kejadian itu. Ia juga beralasan jika ritual ini adalah kebijakan dari hukum kerajaan Alion. Dan ternyata ritual ini masih akan berlanjut. Diketahui jika murid yang lain sedang melaksanakan tes untuk menguji mereka apakah bisa membunuh monster atau tidak. Karena beberapa murid tak bisa menyelesaikan tes itu, mereka pun akhirnya didiskualifikasi dan diminta pergi dari kerajaan Alion. Mendengar hal itu,
itu, Ayaka pun merasa jika sang dewi ingin membunuh orang-orang yang lemah. Di tengah dirinya yang kesal dengan perbuatan sang dewi, Ayaka pun berkata jika ia tak suka dengan metode yang Dewi lakukan. Dan saat mendengar hal itu, sang dewi pun tak mempermasalahkannya karena ia masih menerima perbedaan pendapat. Namun meski begitu, mereka yang tak bisa bernilai tetap akan dibuang. Karena merasa dirinya sangat bernilai, Ayaka pun berkata dengan tegas jika ia akan memenuhi perannya sebagai pahlawan kelas S, namun dengan syarat sang dewi tak boleh membuang mereka yang tak lulus tes. Mendengar hal itu, sang dewi pun menyetujuinya dan mengajaknya bersalaman sebagai tanda damai. Setelah bersalaman dengan sang dewi, Ayaka pun merasa jika tangannya sangat dingin. Di sisi lain, nampak wanita sebelumnya masih berlari untuk menghindari kejaran seseorang. Dan ternyata, orang yang ingin menangkap gadis itu ialah sang penjaga suci. Mereka beranggotakan Maggot Splaiden Dewa Pedang, Asura Setan Gila, Jioben Sengai Penekan Super, dan Zaras Finerbit Sang Taring. Di sisi lain, nampak Toka telah keluar dari reruntuhan. Setelah membuka statusnya, diketahui jika Toka sekarang bisa menonaktifkan paralysis hanya di bagian kepala. Dan juga skill Poison bisa dinonaktifkan, dan bisa diterapkan tanpa membuat targetnya mati. Untuk mencoba skillnya itu, Toka pun berniat mencari monster sebagai bahan percobaan. Tak lama kemudian, nampak Toka menemukan slime yang sedang dirundung oleh teman-temannya. Melihat slime kecil itu tak bisa melawan, Toka pun merasa murung karena teringat dengan dirinya sendiri. Namun sesaat kemudian, setelah melihat hal itu, nampak Toka menggunakan skillnya kepada mereka. Karena sudah mempelajari cara mengganti mode saat menggunakan skill, nampak Toka melepaskan para slime dan menyisakan slime kecil yang tadi. Dan sebelum melepaskan slime itu, Toka pun meminta maaf karena terlambat menolongnya. Ia juga merasa senang karena dia bisa melewati situasi tadi. Setelah melepaskannya, nampak slime itu mengikuti sang MC. Karena terus-terusan diikuti, Toka pun sadar jika slime itu sama seperti dirinya yang telah menjadi sosok yang terbuang. Di sisi lain, nampak gadis tadi merasa kelelahan. Meski telah berlari cukup lama, namun ia masih merasakan hawa keberadaan mereka. Ia pun sadar jika mereka sedang menunggunya kelelahan, karena hal inilah cara berburu penjaga suci. Di sisi lain, nampak Toka menerima slime itu sebagai rekannya. Ia juga menaruhnya di bagian belakang, karena sang MC ingin slime itu menjadi mata belakangnya. Bersamaan dengan itu, nampak Toka membuka buku yang ia dapat dari Petapa Agung. Di dalam buku itu, ia menemukan teknik terlarang yang dapat memperkuat monster. Dan diantaranya, ada catatan cara membuat ramuan penguat slime. Dan setelah mengetahui hal itu, Toka pun merasa jika Anglin sang Petapa Agung takut jika buku ini akan disalahgunakan. Sang MC lalu memberitahukan kepada slime itu jika tujuannya ialah balas dendam secara pribadi. Dan ini akan menjadi perjalanan demi membalaskan dendam kepada sang dewi. Dan setelah memberitahukan hal itu, Toka pun menanyakan apakah slime itu tak keberatan dengan hal ini. Setelah slime itu tak mempermasalahkan tujuannya, sang MC lalu memberinya nama Pigimaro. Dengan rasa balas dendam yang kuat, Toka pun akan menggunakan mantra dan teknik terlarang. Ia akan melakukan segala cara agar bisa menghancurkan Dewi Vicious. Dan balas dendam ini pasti akan ia selesaikan. Di sisi lain, nampak gadis itu merasakan jika penjaga suci semakin mendekat. Karena tak bisa menjauh dari mereka, ia pun akan menggunakan perlengkapan roh suci. Dan sesaat kemudian, namun sayangnya bukannya menemukan gadis itu, para penjaga suci malah bertemu dengan Toka. Melihat keberadaan mereka, jelas saja Toka merasa terkejut. Meski pada awalnya Sengai meminta sang MC menyerahkan barang berharga karena ia tak ingin membunuhnya, namun Maggots menolak karena ia akan mencoba bilahnya yang baru untuk membunuh sang MC. Karena Zars menyetujui hal itu, jadi ia pun meminta Maggots untuk segera melakukannya karena saat ini gadis itu pasti sudah sangat kelelahan. Dengan wajah ketakutan, Toka pun memohon untuk membiarkannya pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, jelas saja Maggots menolaknya. Namun saat ia akan menyerang sang MC, hal ini pun terjadi. Setelah menggunakan skill paralysnya, Toka pun nampak senang karena skillnya bisa digunakan kepada manusia. Dan sepertinya skill abnormalnya cuma tak mempan kepada sang dewi. Sang MC juga beranggapan jika para penjaga suci tak sama menakutkan monster yang ada di reruntuhan pembuangan. Namun meski begitu, niat jahat mereka sama atau bahkan lebih besar. Dan dengan kata lain, mereka adalah sampah. Setelah berkata niat membunuh dibalas membunuh, dan niat jahat dibalas kejahatan, Toka pun mengingat teman-temannya yang selalu menghinanya. Dan sesaat kemudian, Poison.
Setelah menghabisi mereka, Touka pun mengetahui jika masih ada satu orang lagi di dekat sini. Di sisi lain, nampak wanita tadi mengetahui jika keberadaan mereka telah menghilang. Namun meski begitu, ia merasakan kehadiran seseorang. Meski terasa kuat, tetapi kehadirannya sangat mengerikan. Bahkan ia juga beranggapan jika roh suci sampai ketakutan. Dan sesaat kemudian, Paralyze. meski merasakan niat menyerang gadis itu, namun Touka beranggapan jika niat membunuhnya tidaklah murni. Dan karena merasa curiga, jadi sang MC pun ingin berbicara sedikit dengannya. Mendengar jika gadis itu menanyakan tujuannya, Touka pun berkata jika ia sedang tersesat dan tak tahu arah. Ia juga bukan orang dari sekitar sini dan tak tahu apa-apa tentang tempat ini. Dan kalau bisa, ia ingin gadis itu memberitahukan apapun tentang tempat ini. Dan saat gadis itu menanyakan 4 orang lainnya, Touka malah beranggapan jika mereka ialah rekan gadis itu. Namun saat ia membantahnya, Touka pun akan mengizinkannya berbicara. Dan jika ia melakukan gerakan aneh, maka Touka akan kembali menggunakan skillnya. Tak lama kemudian nampak gadis itu bisa berbicara setelah sang MC menonaktifkan efek paralysis di bagian kepalanya. Diketahui jika sang MC masih mewaspadai gadis itu karena banyak hal yang terjadi sebelum ia sampai di tempat ini. Dan ia tak bisa mempercayai orang asing begitu saja. Setelah mendengar perkataan sang MC, gadis itu pun ingin memastikan sesuatu sebelum menjawab semua pertanyaannya. Ia lalu menanyakan apakah sang MC bertemu 4 orang pria. Mendengar jika Touka membunuh mereka seorang diri, nampak gadis itu terkejut karena mereka ialah penjaga suci. Merasa jika Touka berkata jujur, jadi gadis itu pun akan menjawab semua pertanyaannya. Terlebih lagi sang MC telah menyelamatkan nyawanya. Singkat waktu, gadis itu pun menjawab semua pertanyaan sang MC. Diketahui jika tempat ini bukanlah Alion, melainkan hutan selatan kerajaan Ulza. Dan di pertanyaan terakhir, nampak sang MC menanyakan tentang huruf yang ada di gulungan terlarang. Meski mengetahui jika huruf itu kuno dan langka, sayangnya ia tak bisa membacanya. Namun meski begitu, ia mengetahui seseorang yang mengenal huruf ini. Diketahui jika dulu ada seseorang yang disebut sebagai penyihir terlarang. Dan dia juga memiliki pengetahuan tentang hal tabu di dunia ini, yang membuatnya diusir dari negerinya karena dianggap berbahaya. Dan Touka bisa menemuinya di tempat yang bernama Tanah Monster Bermata Emas. Diketahui jika tempat itu berada di zona berbahaya yang ada di tengah benua ini. Meski informasi yang didapat Touka lebih dari cukup, namun gadis itu beranggapan jika informasi tadi tak bisa dianggap setimpal karena tak sebanding dengan nyawanya yang telah diselamatkan oleh sang MC. Melihat gadis itu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, Touka pun merasa jika ia benar-benar baik sama seperti bibinya. Dan sebelum mereka berpisah, Touka pun memberitahukan jika beberapa menit lagi gadis itu akan bebas. Dan sesaat kemudian, ia pun pergi meninggalkan gadis itu. Setelah pergi cukup jauh, Touka pun berkata jika ia tak suka pembunuhan yang tak berarti, karena ia membunuh sesuai aturannya sendiri. Namun meski begitu, ada kemungkinan jika wanita tadi akan mengejar dan menyerangnya. Oleh karena itu, ia pun meminta Pigimaru untuk mengawasi bagian belakangnya. 頼りにしてるぞ、相棒。 Scene kemudian berpindah. Diketahui jika wanita tadi bernama Seras Astren. Ia sekarang menjadi buron dan memiliki hadiah yang besar. Tak hanya itu, yang merupakan kesatria suci dari kerajaan suci Nea yang hancur oleh kerajaan Bakos. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia merupakan putri dari High Elf. Scene kemudian berpindah. Nampak sang MC tiba di kota kecil Mills. Ia pun menyamar menjadi tentara bayaran yang membuat para penjaga mengizinkannya masuk ke dalam kota. Terlebih lagi, para penjaga diminta Tuan Marquis untuk mencari tentara bayaran yang mampu menjelajahi reruntuhan. Setelah itu nampak Touka mampir di penginapan. Melihat ekspresi resepsionis yang tak ramah, Touka pun akan membayarnya dengan koin yang cukup bernilai, hingga membuat ekspresi resepsionis itu berubah dan langsung melayani Touka dengan sangat baik. Tak hanya itu, Touka juga merubah namanya menjadi Hati Skull. Setelah itu nampak Touka selesai mencuci pakaiannya dan langsung pergi jalan-jalan di kota. Melihat tatapan orang-orang di sana, Touka pun merasa jika mereka tak mencurigai orang asing. Setelah cukup melihat keadaan kota, nampak Touka mampir di tempat makan. Meski masakan di dunia ini asal-asalan, namun sang MC sangat menikmatinya. Tak hanya itu, di tempat ini juga ramai, yang membuat Touka gampang mengumpulkan informasi. Di tengah sang MC yang sedang menikmati makanan, nampak sekumpulan pria di sebelahnya membicarakan negara yang mempunyai kesatria atau tentara sekuat monster. Mulai dari pasukan yang dipimpin Kaisar Falken Donzen yang tak pernah kalah dalam peperangan, ada juga kerajaan Magnar di utara yang mempunyai kesatria serigala putih
Yonato di barat juga mempunyai pasukan suci, serta pasukan kerajaan Ulza yang mempunyai kesatria pembasmi monster. Namun dari semua itu mereka menganggap jika yang terkuat sudah pasti pasukan yang menghancurkan kerajaan suci Nea. Mereka ialah kesatria naga hitam dari Kekaisaran Bakos. Dan menurut rumor, 5 pejuang naga sudah setara dengan satu negara. Di pasukan mereka juga ada manusia terkuat, serta pembunuh berdarah heroik. Setelah mendengar cerita mereka, nampak Touka pergi sambil membawa sisa makanan untuk yang berikan kepada Pikimaru. Setelah sampai di penginapan, Touka pun akan memutuskan kemana tujuannya. Pertama, Touka ingin mencari penyihir yang bisa membaca mantra terlarang, dan dia tahu jika dia berada di tanah monster bermata emas. Dan yang kedua, penguat monster. Touka ingin meningkatkan kemampuan sahabat kecilnya, siapa lagi kalau bukan Pikimaru. Dan sesaat kemudian, ia mengingat jika sekumpulan pria sebelumnya membicarakan perihal Tuan Marquis yang meminta tentara bayaran untuk menjelajahi reruntuhan. Dia tahu jika ada lantai baru di reruntuhan Mills yang membuat kota ini ramai pengunjung. Setelah mengingat hal itu, nampak Touka membaca buku teknik terlarang. Diketahui jika bubuk dari tulang skeleton king dibutuhkan sebagai bahan untuk penguatan monster. Dan kebetulan, tempat skeleton king itu berada di reruntuhan Mills. Keesokan harinya nampak Touka memutuskan untuk mengikuti penjelajahan di reruntuhan Mills. Tak lain dan tak bukan, tujuannya yaitu menemukan bubuk tulang skeleton king untuk digunakan sebagai bahan penguat monster. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bernama Marquis, pria itu pun menjelaskan jika lantai baru telah ditemukan di reruntuhan Mills. Ia ingin mereka menjelajahi lantai tersebut dan menemukan harta tersembunyi yang disebut cawan mata naga. Dan jika mereka menemukannya, maka akan diberikan hadiah sebanyak 300 koin emas. Dan jika mereka menemukan harta yang lain, maka harta tersebut akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu nampak para petualang berbaris untuk mendaftarkan diri di penjelajahan kali ini. Namun bersamaan dengan itu nampak seorang pria bernama Mong mencurigai jika wanita berjubah di belakangnya ialah Sera Sasren, yang merupakan komandan kesatria suci dari negeri tetangga dan kepalanya dihargai sangat tinggi. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai High Elf. Mendengar hal itu, jelas saja yang lain langsung membicarakannya. Mong lalu menjelaskan jika ia pernah bertemu dengan Seras. Namun saat ia mengundangnya makan malam, ia malah memperlakukannya semena-mena. Terlebih lagi Seras tak tertarik kepadanya, yang membuat Mong semakin kesal. Dan setelah memperhatikan wanita itu baik-baik, Mong pun yakin jika dia adalah Sera Sasren. Dan saat mendengar pernyataan Mong, wanita itu langsung membantah jika ia bukanlah Seras. Namun karena Mong sangat yakin, ia pun membuka jubah yang menutupi kepalanya. Dan sesaat kemudian, sayangnya saat ia membuka jubahnya, Mong pun dibuat terkejut karena wanita itu bukanlah Seras. Wanita itu pun langsung memperkenalkan dirinya jika namanya ialah Miss Balukas dan bukan Sera Sasren. Setelah mengetahui fakta itu, Mong pun mendapatkan cemoohan dari orang-orang yang ada di sana. Merasa dipermalukan, Mong tentu saja merasa kesal dan akan membalas perbuatan Miss Balukas. Setelah itu nampak sang MC akan membeli sesuatu sebelum pergi menjelajah. Namun tak lama kemudian ia dinotis oleh Miss Balukas dan menanyakan apakah ia ikut ke dalam penjelajahan. Setelah sang MC mengiyakannya, ia pun berkata jika wanita itu tadi sedang sial karena diganggu oleh seseorang. Mendengar Balukas tak mempermasalahkan hal itu, sang MC pun memintanya untuk berhati-hati karena pria yang mengganggunya tadi pasti mempunyai dendam kepadanya. Balukas pun sadar jika caranya tadi memang membuat orang itu marah. Namun saat ini, lebih enak dibenci dan dijauhi daripada disukai dan didekati. Dan setelah mendengar hal itu, sang MC pun meminta tolong kepadanya. Diketahui jika sang MC ingin meminta saran kepada Balukas saat membeli peralatan untuk persiapan menjelajahi reruntuhan. Karena sang MC akan membayarnya, jadi Balukas pun menerimanya. Karena kebetulan ia sedang membutuhkan uang untuk perjalanan. Setelah sepakat, mereka pun memperkenalkan diri satu sama lain. Karena wanita itu menyadari jika sang MC berbohong perihal namanya, jadi Touka pun langsung memberitahukan jika namanya ialah nama palsu. Ia mempunyai alasan tersendiri mengapa namanya dirahasiakan, sama seperti yang dilakukan Balukas. Meski mereka sama-sama menyembunyikan nama aslinya, namun sang MC dan Balukas tak mempermasalahkannya karena nama asli mereka tidaklah penting. Setelah membeli peralatan atas saran dari Balukas, sang MC lalu membayar wanita itu sesuai perjanjian sebelumnya. Balukas pun tak menyangka karena bayaran yang ia terima lebih besar dari yang dibayangkan. Dan setelah wanita itu berterima kasih, ia pun pamit pergi dari sana. Namun sesaat kemudian,
Melihat sang MC menyadari lingkaran hitam di matanya, Balukas pun menjelaskan jika beberapa hari ini ia kurang tidur. Dan setelah berkata jika dirinya baik-baik saja, Balukas pun langsung pergi dari sana. Setelah itu nampak mereka mulai menjelajahi reruntuhan Mills. Melihat para peserta melarikan diri saat bertemu dengan iblis sapi, Touka pun merasa jika Minotaurus di tempat ini lebih kecil dari reruntuhan pembuangan. Paralyze! Poison! Dan setelah melumpuhkannya, nampak sang MC menusuk monster itu dengan senjatanya. Sang MC melakukan hal itu agar para peserta tak menyadari jika ia telah menggunakan skill poison dan menggiring opini jika iblis sapi itu terbunuh karena tertusuk sebuah pedang. Setelah cukup dalam menjelajahi reruntuhan, sang MC pun merasa jika ia tak merasakan ancaman berarti dari monster yang ada di sini. Hal itu membuat poin XP yang ia dapat sangat rendah, tak seperti di reruntuhan pembuangan. Namun saat ia akan melanjutkan perjalanan, Touka mendapati Mong meminta dua pembunuh bayaran yang lain untuk menghabisi Miss Balukas. Mong melakukan hal itu karena ia merasa kesal sebab Balukas dirasa telah menghinanya di hadapan semua orang. Namun sebelum membunuhnya, dua pria hidung belang itu berencana akan menikmati tubuhnya terlebih dahulu. Mendengar pembicaraan mereka, jelas saja sang MC merasa kesal dibuatnya. Ia pun langsung menghampirinya dan berkata jika mereka ialah orang-orang yang tak berguna. Mendengar hal itu jelas saja mereka langsung naik pitam dan akan membunuh sang MC. Namun sesaat kemudian, Paralyze! karena tubuhnya tak bisa bergerak, jelas saja mereka dibuat terkejut. Melihat kelakuan mereka yang sangat busuk, sang MC pun teringat ayah tirinya yang terus-terusan menyiksanya. Dan setelah menggunakan skill poison, Touka pun berkata, jika menyingkirkan orang-orang busuk seperti mereka, entah mengapa membuatnya merasa lebih baik. Dan saat mendengar Mong ingin membalas perbuatannya, Touka pun tertawa karena mereka akan mati di tempat ini. Dan benar saja, karena tak lama kemudian para monster datang memangsa mereka. Setelah itu nampak sang MC akan sampai di lantai baru di runtuhan Mills. Namun sebelum ke sana ia ingin istirahat terlebih dahulu. Singkat waktu setelah tidur selama 3 jam, nampak Touka terbangun dari tidurnya. Ia pun berterima kasih kepada Pigimaru karena telah menjaganya selama ia tidur. Setelah itu terlihat kelompok macan pedang memberitahukan kepada Touka jika ada banyak monster mati secara tak wajar. Dan anehnya, penyebab kematian mereka tak bisa dipastikan. Setelah mengetahui hal itu, pemimpin macan pedang yang bernama Lily pun memutuskan untuk keluar dari reruntuhan ini karena merasa khawatir dengan keselamatan para anggotanya. Awalnya Lily mengajak sang MC untuk keluar bersama. Namun karena sang MC memutuskan untuk tinggal, jadi mereka pun meminta sang MC memberitahukan berita ini ke para peserta yang lain. Setelah kelompok macan pedang itu pergi, Touka pun mengungkapkan jika para monster yang mati tak wajar itu terbunuh oleh skillnya. Dan jika berita ini tersebar, maka jumlah orang yang menjelajahi reruntuhan ini akan berkurang. Namun meski begitu, Touka merasa senang karena hal ini lebih menguntungkan untuknya. Tak lama kemudian nampak sang MC memasuki ruangan dan menemukan cawan mata naga. Namun sebelum mengambil benda itu, Touka merasa jika naga di sebelahnya pasti akan bergerak. Oleh karena itu sang MC melakukan hal demikian. Paralyze! Poison! Setelah menghabisi naga itu, nampak sang MC mengambil cawan mata naga. Namun tak lama kemudian, Pigimaru memberitahukan jika ada seseorang di belakang tuannya. Dan ternyata dia adalah Miss Balukas. Awalnya Balukas merasa jika ia akan sampai duluan karena penjelajah lain banyak yang kembali. Namun ia terlambat datang karena memutuskan untuk istirahat sebentar sebelum pergi ke tempat ini. Melihat kehadiran Balukas, entah mengapa sang MC memberikan cawan itu. Balukas pun bertanya-tanya mengapa hati berbuat demikian. Terlebih lagi cawan itu dihargai 300 koin emas. Sang MC pun memberitahukan jika ia tak mengharapkan apapun dari Balukas. Setelah membuka jalan yang ada di bawah meja itu, Touka yang mendengar jika Balukas tak bisa menerima cawan begitu saja pun memberitahukan jika tujuannya bukanlah benda itu, karena tujuannya yang sebenarnya ialah monster yang ada di bawah sini. Singkat waktu karena tak ingin berhutang budi, jadi Balukas pun menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Ia juga berjanji tak akan menjadi beban nantinya. Karena gadis itu bersikeras, jadi Touka tak ada pilihan lain selain menyetujuinya. Namun dengan syarat, ia tak menanyakan tentang urusannya secara mendalam. Ia juga mempersilahkan Balukas untuk kembali lebih awal apabila dirinya berhari-hari di tempat ini. Setelah menyetujui persyaratan itu, Balukas pun akan melindungi sang MC meski harus mempertaruhkan nyawanya. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan penjelajahannya.
Melihat kehebatan Balukas menghabisi monster itu, sang MC pun memberinya tepuk tangan. Ia juga menanyakan perihal monster bermata emas dan yang bukan kepada wanita itu. Balukas pun memberitahukan jika monster bermata emas disebut memiliki banyak poin EXP bagi para pahlawan dari dunia lain. Mereka adalah mangsa ideal untuk naik level. Mendengar jika Balukas menanyakan perihal pahlawan dunia lain, sang MC pun beralasan jika ia tak mengetahuinya. Dan setelah itu Balukas juga menjelaskan jika membunuh manusia tak akan mendapatkan poin EXP. Dan setelah mendengar hal itu, sang MC pun sadar jika saat ia membunuh penjaga suci, ia tak mendapatkan poin EXP. Balukas kembali menjelaskan jika menurut legenda monster yang terpapar kuat oleh sel sisir khusus yang disebut elemen jahat akan bermutasi menjadi monster bermata emas. Setelah membahas hal itu, mereka pun memasuki ruang peristirahatan. Balukas pun memberitahukan jika ia merasakan hawa keberadaan monster. Karena tak terasa kuat, jadi ia pun mengabaikannya. Namun meski begitu, ia selalu merasakannya hingga saat ini. Dan ternyata monster itu ialah Pigimaro. Sang MC pun menjelaskan jika monster ini telah menjadi sahabatnya. Awalnya Balukas merasa jika Pigimaro akan menggigit. Namun setelah berinteraksi dengannya, hal ini pun terjadi. Setelah itu, Toka memberitahukan jika mereka akan beristirahat di tempat ini. Ia juga meminta Balukas untuk tidur dan akan membangunkannya saat akan berangkat. Namun karena wanita itu menolaknya, jadi sang MC pun memintanya untuk berbaring saja, karena bakal repot jika ia tumbang saat penjelajahan. Setelah gadis itu berbaring, Toka pun berbuat hal demikian. Sleep. Dan setelah ia tidur, nampak gadis itu berubah menjadi Seras Asren. Dan ternyata dari awal sang MC sudah menyadari jika gadis itu ialah Seras. Di sisi lain nampak 3 orang misterius mengetahui jika para penjaga suci telah dibunuh oleh seseorang. Mereka juga beranggapan jika orang yang melakukan hal ini ialah Seras Asren. Setelah terbangun, Balukas pun nampak kebingungan mengapa ia bisa tertidur. Padahal waktu kontraknya masih belum habis. Dan ketika melihat sang MC sedang tidur, nampak Balukas dikagetkan dengan hadirnya Pigimaro. Dan ternyata saat ini Toka pura-pura tidur untuk mengelabuhi Balukas. Dan setelah berakting bangun tidur karena mendengar kehebohan Pigimaro, nampak Balukas menanyakan apakah ia telah membangunkannya. Setelah sang MC tak mempermasalahkan hal itu, nampak mereka memeriksa sebuah ruangan. Namun tak lama kemudian mereka mendengar suara getaran. Sang MC pun langsung mengajak Balukas untuk mundur dari sana. Dan sesaat kemudian, melihat kehadiran Skeleton King, Balukas lalu memberitahukan jika kelemahan monster itu berada di tulang rahang bawah. Ia juga mengungkapkan jika lawannya kali ini bukanlah monster yang bisa dikalahkan oleh tentara bayaran biasa. Bahkan kelompok macan pedang akan kesulitan saat melawannya. Oleh karena itu, Balukas pun akan mengeluarkan perlengkapan khusus untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Karena Balukas ingin menyembunyikan kekuatan ini, jadi ia pun memohon agar hati merahasiakan apa yang ia lihat saat ini. Selain itu, ia juga meminta maaf apabila monster itu lebih kuat darinya. Dan jika ia tak bisa melindunginya, Balukas pun memohon agar sang MC pergi dari tempat ini. Namun tak lama kemudian, Paralyze! Poison! melihat hal itu, jelas saja Balukas merasa terkejut dibuatnya. Tak lama kemudian nampak sang MC menemukan benda yang ia cari. Melihat hal itu, Balukas pun menanyakan apakah Skeleton King ialah monster yang ia cari di reruntuhan ini. Setelah mengiyakannya, sang MC pun akan menjawab pertanyaan apapun dari Balukas saat mereka sampai di permukaan. Dan ketika sang MC akan pergi, nampak Pigimaro menunjuk ke arah belakang. Dan ketika sang MC memeriksanya, ia menemukan sebuah benda yang diselimuti kain. Dan setelah membukanya, ternyata benda itu ialah telur. Karena Pigimaro tertarik dengan telur itu, jadi sang MC pun akan membawanya pulang. Di sisi lain, nampak para murid kabur dari kejaran Skeleton Knight. Di sana juga terlihat murid bernama Sakura yang menangis karena tangannya telah terpotong. Kobato lalu menenangkannya karena sang dewi pasti bisa menyembuhkannya. Bersamaan dengan itu, nampak Ayaka akan mengulur waktu sampai semua rekannya kabur dari tempat ini. Namun tak lama kemudian Yamada tiba-tiba datang dan meminta Ayaka untuk tak ikut campur. Setelah menghabisi Skeleton Knight dan satu kali serangan, Takuto pun merasa jika mereka sungguh lawan yang kuat. Namun dengan penuh percaya diri, Takuto berkata jika ia lebih kuat dari mereka. Dan saat ini ia telah naik ke level 24. Di sisi lain, nampak sang MC dan Balukas telah keluar dari runtuhan Mills. Setelah menyerahkan cawan mata naga kepada para prajurit, Balukas pun langsung menemui hati Skull. Ia lalu memberitahukan jika besok ada jamuan sekaligus pemberian hadiah untuknya. Karena Balukas masih ada waktu sampai hari
hari esok, jadi sang MC pun mengajaknya berbicara empat mata di kamarnya pada jam 8 malam. Setelah Balukas menyetujui hal itu, sang MC pun akan pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Balukas tiba-tiba menghentikannya karena ingin berterima kasih sebab sang MC telah memberikan cawan mata naga itu kepadanya. Dan pada malam harinya mereka pun bertemu. Dan ternyata sang MC ingin memperkerjakan Balukas menjadi pengawalnya. Ia juga memberitahukan jika tujuannya ialah bertemu dengan penyihir terlarang. Dengan kata lain, tujuannya ialah tanah monster bermata emas. Karena sang MC pasti akan diserang oleh monster, jadi ia butuh orang yang ahli bertempur untuk membantunya. Dan sejak awal ia sudah berpikir ingin memperkerjakan prajurit lain untuk mengawalnya. Dan saat ini sang MC merasa jika Balukas lah yang paling cocok. Mendengar hal itu, Balukas selalu memberitahukan jika ia berencana pergi untuk menuju Yonato dan bakal menguntungkan jika ia bisa melewati tanah monster bermata emas. Namun meski begitu, ia mempunyai alasan tersendiri mengapa ia tak langsung menyetujui permintaan sang MC. Mendengar hal itu, sang MC meminta Balukas untuk tak perlu buru-buru menjawabnya. Dan sesaat kemudian, ところで一ついいかセラス。はい。 setelah mendengar hati Skol memanggilnya Seras, Balukas pun sadar jika ia menyadari siapa dirinya. Sang MC lalu mengungkapkan jika penyebab ia tertidur di reruntuhan Mills karena efek dari skillnya. Sang MC juga merasa jika Seras terlihat bingung ketika akan mengungkapkan identitasnya atau tidak, karena akan bermasalah jika mereka pergi bersama sambil menyembunyikan identitasnya. Jadi sang MC tak punya pilihan lain selain mengungkapkan identitas dari calon pengawalnya. Setelah Seras membenarkan hal itu, sang MC pun mengungkapkan jika dia adalah kekuatan yang sangat dibutuhkan, dan sang MC tak berniat menjual identitas Seras. Mendengar hal itu, Seras pun memberitahukan jika ia menyembunyikan identitas aslinya dan kekuatan roh suci, dan sebagai gantinya, ia harus mengorbankan tidurnya. Intinya Seras akan kembali ke wujud semula kalau ia tidur. Seras juga berkata jika ia dikejar oleh para penjaga suci karena tak sengaja memperlihatkan wujud aslinya. Dan dengan menghilangnya keempat orang itu, kini perjalanannya jadi lebih mudah. Semua itu berkat sang MC yang telah membunuh mereka. Dan karena alasan itu, Seras benar-benar berterima kasih kepada sang MC. Melihat Balukas berubah ke wujud aslinya, sang MC pun merasa jika ia sudah mempercayainya. Setelah membenarkan hal itu, Seras pun berkata jika hati Skol adalah orang yang bisa dipercaya. Mendengar hal itu, sang MC lalu mengungkapkan jika nama aslinya ialah Touka Mimori. Dan sebagai ganti karena tak membocorkan nama aslinya, Touka pun tak akan membocorkan nama asli Balukas. Setelah mendengar hal itu, si gadis elf kembali memperkenalkan diri jika namanya ialah Seras Asren. Ia juga memutuskan akan menemani Touka sebagai pengawal menuju tanah monster bermata emas. Setelah mereka bersalaman, Touka pun memberinya kristal biru yang ia dapat dari reruntuhan pembuangan. Namun saat menerima benda itu, nampak Seras merasa terkejut. Ia juga mengungkapkan jika nama benda itu ialah batu naga biru. Melihat ekspresi Seras, Touka pun menanyakan apakah batu itu benar-benar berharga. Dan ternyata batu naga biru ialah batu yang sangat jarang dihasilkan oleh naga legendaris bermata biru, dan seharusnya sekarang batu itu tak beredar di pasaran secara umum. Terlebih lagi, nilainya lebih dari hadiah cawan mata naga. Meski sang MC membayarnya dengan benda itu, namun Seras menolak karena benda ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Mendengar hal itu, Touka pun merasa jika Seras terlalu baik hati. Singkat waktu, pada akhirnya Seras menerima imbalan itu sebagai hadiah menjadi pengawalnya. Sang MC juga memberitahukan jika di tempat umum Seras harus memanggilnya Hati, sebaliknya ia juga memanggilnya Balukas. Setelah mengiyakan hal itu, Seras selalu memberitahukan jika saat ini dirinya sedang diburu dan ada banyak hal pribadi yang belum ia ceritakan. Mendengar pernyataan Seras, Touka pun berkata jika ia tak peduli akan hal itu karena yang terpenting ia hanya ingin menjaga hubungan layaknya majikan dan pengawal. Terlebih lagi ia tak ada niat untuk mengetahui masa lalu Seras. Mendengar hal itu, Seras dengan wajah tersenyum pun berkata jika Touka memang sangat peduli kepadanya. Setelah itu nampak Seras sedang mandi. Ia pun memikirkan apa seharusnya ia mandi dulu sebelum bertemu dengan Touka. Scene kemudian berpindah. Melihat Hati dan Balukas dekat satu sama lain, tentu saja membuat tentara bayaran yang lain langsung menggosip tentang mereka. Beruntung Hati bersikap dewasa dan langsung menenangkan Seras. Sang MC lalu menanyakan apakah Seras pernah mendengar tentang mantra terlarang. Dan ternyata Seras pernah mendengar tentang mantra itu. Diketahui jika yang menamai mantra terlarang ialah Dewi Vicious. Diketahui jika mantra itu merujuk pada mantra kuno, dan mantra itu dilarang atas kehendak Dewi Vicious sendiri. Mendengar hal itu, sang MC pun beranggapan
memberitahukan jika mantra kuno sangat berbahaya bagi Dewi itu sendiri. Mendengar Toka berterima kasih, Seras pun nampak memerah karena ia pertama kalinya Toka berterima kasih kepadanya. Setelah itu Seras pun akan berangkat untuk mengikuti perjamuan. Ia juga memberitahukan jika dirinya akan kembali paling lambat pada jam 1 siang. Setelah itu nampak Toka akan memulai eksperimen untuk memperkuat Pigimaro. Di lain sisi nampak Seras setelah hadir di acara perjamuan. Marquis selalu memberitahukan jika ia akan mengecek keaslian cawan mata naga yang ditemukan oleh Miss Balukas. Oleh karena itu ia telah mengundang seorang ahli dalam membongkar ilusi. Di sisi lain, nampak sang MC menunggu kedatangan Seras di depan penginapan. Melihat ia tak kunjung datang, Toka pun nampak khawatir kepadanya. Shin kemudian berpindah ke istana Leon. Di sana nampak sang Dewi sedang mengobrol dengan Ayaka. Singkat waktu, sang Dewi lalu menanyakan mengapa Ayaka tak ikut bergabung dengan grupnya Takuto. Setelah mengingat kejadian sebelumnya, Ayaka pun berkata jika saat ini ia merasa dirinya tak akan bisa akur dengan Takuto. Mendengar hal itu, sang Dewi pun beranggapan jika keegoisan Ayaka akan merusak keharmonisan kelas 2C. Namun saat Ayaka membantah, sang Dewi malah nampak bersedih karena kepemimpinannya yang begitu buruk dan ia akan bertanggung jawab atas semua ini. Melihat akting sang Dewi, Ayaka pun meminta maaf. Meski terkesan egois, namun untuk saat ini ia tak bisa bekerja sama dengan Takuto. Tapi meski begitu, ia akan memenuhi perannya sebagai pahlawan kelas S dengan caranya sendiri. Mendengar hal itu, sang Dewi akan menyerahkan semua murid yang tak lulus kepada Ayaka. Dan jika Ayaka yang berperingkat S melatih mereka, sang Dewi yakin jika mereka akan bertambah kuat. Meski awalnya Ayaka menolak hal itu, namun karena hal ini perintah dari raja bahwa pahlawan yang tak bisa bertarung akan dibuang, jadi Ayaka tak punya pilihan selain menyetujui hal itu. Karena apabila ia menolak, maka mereka pasti akan langsung dibuang. Setelah Ayaka pergi, sang Dewi pun berkata hal demikian. Di sisi lain, nampak Toka masih menunggu kedatangan Seras. Karena ia tak kunjung datang, ia pun merasa jika terjadi sesuatu kepadanya. Di tengah sang MC yang memikirkan apakah Seras telah menipunya, namun sesaat kemudian ia mendengar jika wanita yang menemukan cawan mata naga ialah putri kesatria yang sedang kabur. Dan saat ini katanya dia kabur ke hutan gelap. Mendengar hal itu jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Namun tak lama kemudian ia melihat para kesatria naga melintasi kota. Di sisi lain, nampak Seras kabur ke dalam hutan gelap. Namun bersamaan dengan itu, kesatria naga hitam telah menemukan keberadaannya. Dan sesaat kemudian, beruntung Seras berhasil mengalahkan mereka bertiga. Namun meski begitu, ia merasa jika anggota biasa sudah sangat hebat, apalagi para atasannya. Dan tak lama kemudian Seras merasakan hawa keberadaan seseorang. Dan ketika ia menerjangnya, dan ternyata musuhnya kali ini bernama Gizun, yang merupakan wakil komandan dari salah satu 5 pejuang naga yang dipimpin Orban. Diketahui juga jika kali ini Seras tak bisa menggunakan perlengkapan roh suci. Mendengar jika Gizun akan membunuhnya, Seras pun merasa heran karena pada awalnya mereka ingin menangkapnya, tapi sekarang mereka berubah pikiran. Mendengar hal itu, Gizun lalu berkata jika pasukan Orban telah diperintahkan oleh seseorang. Karena saat ini Seras tak bisa menggunakan perlengkapan roh suci, jelas saja ia kalah saat beradu kekuatan dengan Gizun. Dan ketika Seras terpojok, nampak Gizun akan melakukan sesuatu yang tak senonoh sebelum membunuh Seras. Hal itu ia lakukan karena tertarik dengan tubuh dan kecantikan seorang High Elf. Di tengah Seras yang pasrah karena tak bisa berbuat apa-apa, namun sesaat kemudian, Paralyze! beruntung Toka datang tepat waktu. Dan setelah menyerang Gizun dengan skill poison, nampak Seras menanyakan mengapa ia datang ke tempat ini. Mendengar hal itu, Toka pun langsung menjawab jika ia sedang mencarinya. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, nampak Toka menggunakan skill tidur kepada Gizun. Hal ini ia lakukan karena percakapannya dengan Seras mungkin berisi sesuatu yang tak boleh didengar. Setelah meminta maaf, Seras pun nampak mengembalikan batu naga biru dan akan berhenti menjadi pengawal sang MC. Ia melakukan hal demikian karena tak ingin Toka terlibat dalam bahaya. Terlebih lagi para kesatria naga hitam terus-terusan mencarinya. Mendengar hal itu, Toka nampak melemparkan kantong yang berisi batu naga biru. Melihat banyaknya batu tersebut, jelas saja Seras merasa terkejut. Toka lalu mengungkapkan jika ia mencari pengawal yang lebih baik dari Seras pasti sangat menyusahkan. Dan sesaat kemudian, ここで服を脱げ。
Mendengar hal itu tentu saja Seras merasa terkejut, dan ternyata sang MC telah mempersiapkan pakaian untuk Seras. Ia meminta Seras mengganti pakaian karena orang-orang milis sudah tahu seperti apa penampilannya. Toka juga memberi saran agar Seras meminta penyihir terlarang untuk menyembunyikan keberadaannya. Dan jika dirinya dan Seras mempunyai tujuan yang sama untuk menemui penyihir terlarang, maka seharusnya Seras tak mempermasalahkan jika ia ikut dengannya. Mendengar hal itu, Seras pun menanyakan mengapa Toka sangat menginginkannya. Toka lalu beralasan jika Seras sangat mirip dengan bibinya. Meski penampilan, cara bicara serta kepribadiannya berbeda, namun Toka merasa jika orang Seras sangat mirip dengan bibinya. Dan jika ia mengabaikan Seras di tempat ini, maka ia sama saja meninggalkan bibinya dan melarikan diri. Mendengar hal itu, Seras pun merasa jika Toka memang orang yang sangat baik hati. Setelah itu nampak Toka mengajak Gizun untuk berbicara. Toka akan menyelamatkan nyawanya apabila ia menjawab dengan jujur. Seras selalu menanyakan siapa orang yang telah mengincar nyawanya. Namun sesaat kemudian, dan ternyata orang yang menghabisi Gizun ialah seseorang yang disebut manusia terkuat yang bernama Sivit Garland. Menyadari jika musuhnya kali ini ialah manusia terkuat, Toka pun nampak panik. Terlebih lagi mereka berada di luar jangkauan skillnya. Diketahui jika Sivit datang bersama Orban, Suis, dan Mitama. Mereka juga dikenal sebagai 5 pejuang naga. Namun meski begitu, Toka dan Seras merasa heran di mana anggota pejuang naga yang satunya. Scene kemudian berpindah. Terlihat kakek tua terbangun dari tidurnya. Dan ternyata dia adalah mantan rajanya yang bernama Ortola. Setelah mengingat Seras, ia pun berkata jika segalanya yang ada pada wanita itu telah mengubah dirinya yang menua menjadi pria yang penuh energi. Dengan kata lain, Ortola sangat menyukai Seras Asren. Kakek tua itu juga tak menyesal telah membiarkannya pergi dari kerajaan Nea. Namun ia tak rela jika kelak Seras dinodai oleh pria lain. Dan karena hal itu ia akan membayar berapapun agar Seras mati dan lenyap dari dunia ini. Mengetahui jika Raja Ortola ingin dirinya mati, jelas saja membuat Seras merasa terkejut. Karena sang raja menyerahkan Seras kepada para pejuang naga, Suis pun menyarankan agar wanita itu diberikan kepada para bawahannya lalu membunuhnya. Namun keinginan itu ditolak oleh Orban karena Raja Ortola ingin mereka membawa mayatnya dalam keadaan perawan. Mendengar hal itu, Seras yang tak paham dengan apa yang terjadi pun menanyakan maksud dari perkataan mereka. Orban lalu menjelaskan jika Raja Ortola tak bisa mati dengan tenang selama Seras masih hidup di dunia ini. Mendengar hal itu, Seras pun tak percaya jika Raja Ortola menginginkan dirinya mati. Sivit lalu berkata jika ia memberikan Seras kesempatan untuk hidup, jika ia bisa menang melawan dirinya. Namun entah mengapa saat ini Sivit lebih tertarik kepada laki-laki itu dibandingkan Seras. Laki-laki yang dimaksud tentu saja Toka. Mendengar hal itu, Toka pun nampak panik karena Sivit tertarik kepadanya. Selain karena mereka masih berada di luar jangkauan skillnya, Sivit si manusia terkuat juga lebih berbahaya daripada pemakan jiwa. Namun meski begitu, entah mengapa Toka nampak tersenyum sampai-sampai membuat Sivit heran dibuatnya. Setelah itu Toka pun menanyakan apakah Sivit ingin mengobrol sebentar dengannya. Dan saat sang MC mengatakan jika dirinya bernama Hatiskol, Sivit pun tak percaya karena beranggapan jika itu nama palsu. Ia juga merasakan hal aneh karena pria itu tak takut di hadapan 5 pejuang naga. Dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu saat ada kesempatan. Mendengar hal itu, Toka pun merasa jika Sivit benar-benar pria yang cerdas. Dan jika dirinya terburu-buru mengambil keputusan, maka semuanya akan berakhir dalam sekejap. Setelah itu sang MC pun menanyakan apakah Sivit sedang mencari lawan yang bisa memuaskannya. Setelah Sivit mengiyakan hal itu, sang MC pun mengatakan mengapa ia tak mencari lawan kuat seperti Dewi Alion. Dan ternyata Sivit tak ingin melawan Dewi Alion karena kerajaan Bakos memiliki hubungan dekat dengannya. Sivit juga mengetahui jika sang Dewi berharap besar kepada pahlawan dari dunia lain yang telah dipanggilnya. Karena pahlawan dari dunia lain itu memiliki kekuatan hebat berkat anugerah dari sang Dewi. Sivit juga sangat berharap jika mereka akan menjadi lawan yang seru untuknya. Setelah mendengar pernyataan itu, Toka pun beranggapan jika Sivit hanya ingin bertarung dengan orang-orang kuat. Hal itu pun membuat Toka menemukan jalan untuk bertahan hidup di situasi saat ini. Karena Sivit ingin lawan yang bisa mengancam nyawanya, jadi sang MC pun menawarkan diri agar si manusia terkuat bertarung melawannya. Ia juga berpikir jika rencananya kali ini akan menjadi titik balik di situasinya saat ini. Dan tanpa pikir panjang, sang MC pun mengungkapkan jika namanya yang sebenarnya ialah Toka Memori, si pahlawan dari dunia lain. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka semua
merasa terkejut. Sivit pun menyadari jika firasat aneh yang ia rasakan selama ini karena Toka berasal dari dunia lain. Sivit lalu menanyakan mengapa ia berada di tempat seperti ini. Karena Sivit dapat merasakan kebohongan, jadi sang MC tak bisa berbicara asal-asalan. Sang MC lalu memberitahukan jika di antara para pahlawan yang dipanggil ia memiliki posisi yang cukup istimewa, dan karena itulah ia bertindak secara berbeda dari yang lain. Terlebih lagi sang dewi lah yang menginginkan hal itu. Toka juga menjelaskan jika kelasnya berbeda dibandingkan yang lain. Berkat itu ia bertindak secara mandiri dan sang dewi pun menganggapnya istimewa. Setelah mendengar pernyataan Toka, dengan wajah tersenyum Sivit pun menanyakan apakah yang Toka inginkan darinya. Mendengar jika sang MC membutuhkan waktu, Sivit pun sadar jika dia ingin dibiarkan pergi begitu saja. Dan apabila Sivit mengizinkannya, maka Toka akan menjadi lebih kuat dari sekarang dan ia pasti bisa membunuh Sivit Guardplan. Toka juga yakin jika dirinya akan menjadi lebih kuat dari siapapun dan ia juga akan memperoleh kekuatan yang bisa mengalahkan Dewi Vicious. Mendengar hal itu, Sivit pun merasa senang dan menanyakan bagaimana cara ia menjadi lebih kuat. Toka pun langsung menjawab jika ia akan pergi menuju tanah monster bermata emas, dan menurut sang dewi, dirinya memiliki jalan berbeda dari pahlawan yang lain. Karena hal itu sekarang ia diberikan kebebasan oleh Dewi Vicious. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika Toka berhasil keluar hidup-hidup dari reruntuhan, maka sang dewi akan memberikan sang MC hak untuk hidup bebas di dunia ini. Sang MC juga menjelaskan kepada Sivit jika dirinya suatu saat nanti akan kembali ke tempat sang dewi. Jadi Sivit tak perlu khawatir jika ia akan kabur, karena si manusia terkuat ingin melihat Toka berkembang agar mereka bisa bertarung dengan sengit suatu hari nanti. Jadi ia pun memutuskan akan membiarkan Toka pergi untuk saat ini. Awalnya Ceres diminta untuk tinggal karena dia ingin dilenyapkan. Namun karena Toka membutuhkan Ceres untuk sampai ke tanah monster bermata emas, pada akhirnya Sivit pun mengizinkan mereka berdua untuk pergi. Mendengar keputusan Sivit, Orban pun protes akan hal itu. Namun Sivit langsung naik pitam dan akan membunuh Orban jika ia mengganggunya. Setelah itu nampak para pejuang naga beranjak pergi dari sana. Sivit pun tak sabar untuk bertemu kembali dengan Toka saat dirinya berkembang menjadi lebih kuat. Melihat mereka pergi, Toka pun nampak tersenyum dan berkata jika dirinya telah menang. Dengan kata lain, saat ini mereka berada di jangkauan skillnya. Dan secara tiba-tiba, Para Toka Rise! setelah terkena skill paralys, Sivit dengan wajah kesal pun menanyakan apa yang telah Toka lakukan kepadanya. Sang MC lalu mengungkapkan jika keberadaan kesatria naga hitam merupakan sebuah resiko. Karena hal itu mereka harus dilenyapkan, dan hubungan mereka yang baru saja terjalin akan berakhir saat ini juga. Poison! Meski yang lain tak bisa bergerak karena terkena skillnya, namun entah mengapa Sivit masih bisa menahan rasa sakit itu dan mencoba melawan skill paralys. Melihat kegigihan Sivit, Toka pun merasa jika julukan manusia terkuat bukanlah bualan semata. Dan ini kedua kalinya ia melihat orang yang memaksakan diri ketika dilumpuhkan. Namun sekuat apapun mereka melawan, tak ada yang mampu bergerak setelah diberikan kombinasi kelumpuhan dan racun. Namun tak lama kemudian nampak Mitama tiba-tiba lenyap dan mengeluarkan cahaya yang menjulang ke atas. Melihat hal itu, Toka pun beranggapan jika mereka sedang memanggil pasukan untuk datang ke tempat ini. Dan benar saja karena sesaat kemudian muncul pasukan naga dari atas langit. Melihat hal itu, Toka pun meminta Ceres untuk pergi dari tempat ini. Namun Ceres menolak karena ia sekarang telah menjadi pengawalnya. Melihat para pejuang naga lumpuh, tentu saja membuat mereka merasa heran. Sivit yang sedang sekarat pun memerintahkan pasukan naga untuk tak mendekat dan menyerang mereka dari jarak jauh. Namun sayangnya perintah itu tak terdengar kepada mereka. Di saat bersamaan, nampak Toka telah selesai menggabungkan kekuatannya dengan Pigimaru. Ia pun mengungkapkan jika kemampuan ini memiliki dua masalah. Pertama, kekuatan ini membutuhkan waktu yang lama hingga bisa sampai ke tahap ini. Dan kedua, kekuatan ini sangat menguras MP-nya selama masih aktif. Itu artinya kekuatan gabungan ini hanya cocok untuk pertempuran singkat. Dan sesaat kemudian, Assault Axel! diketahui jika saat mereka bergabung, Pigimaru menjadi setengah bagian dari sang MC. Dan dalam kondisi terhubung seperti ini, jarak skillnya terhitung dari ujung tentakelnya. Setelah menghabisi pasukan naga, nampak skill Paralyze, Poison, dan Sleep naik ke level 3. Tak hanya itu, sang MC juga mendapatkan skill Freeze, Dark, dan Berserk. Setelah mencoba skill barunya kepada Orban dan Swiss, diketahui jika skill Berserk membuat targetnya menjadi kacau. Dan jika dikombinasikan dengan skill lumpuh, maka musuh akan mati dengan sangat cepat. Sedangkan skill Dark akan menutup
menutup mata targetnya dengan kegelapan. Singkat waktu setelah mereka bertiga meninggal, nampak level SAMC naik menjadi level 1797. Dan saat ini hanya tersisa Sivit yang masih bertahan. Dengan penuh kebencian, ia pun menanyakan siapa sebenarnya Toka. Mendengar hal itu, Toka lalu berkata, jika dirinya hanyalah seorang pembalas dendam. Dan setelah itu pada akhirnya si manusia terkuat pun meninggal. Dan dengan kalahnya kesatria naga hitam, maka seharusnya keberadaan Seras sudah tersembunyi. Setelah mereka berterima kasih satu sama lain, Shin kemudian berpindah ke para pahlawan dari dunia lain. Di sana nampak Ayaka merasa bimbang karena skill khususnya masih belum terbuka. Bersamaan dengan itu muncul suruhan dari sang dewi yang bernama Nyantan. Wanita itu pun berkata jika saat ini akan bertanggung jawab ketika dewi tak bisa datang. Melihat hal itu, Yamada dengan sikap mangkuhnya nampak meremehkan Nyantan. Merasa jika mulutnya Yamada sangat kasar, Nyantan pun menantangnya untuk bertarung. Melihat hal itu, Ayaka pun nampak terkejut dengan kecepatan Nyantan. Tak lama kemudian Nyantan pun mengajak mereka kembali ke ibu kota karena sepertinya mereka akan masuk ke tahap selanjutnya. Di sisi lain, nampak Toka menceritakan semuanya kepada Seras. Setelah mendengar hal itu, Seras selalu bersujud dan meminta Toka menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam. Meski prinsip balas dendam Toka tak sejalan dengan keadilan yang dimilikinya, namun Seras tetap akan mengikuti keinginan Toka karena ia telah menyelamatkannya. Dan jika menurut Toka yang ia lakukan benar, maka Seras juga bersedia melakukan apapun itu. Setelah mendengar perkataan Seras, Toka pun tak bisa menolaknya jika ini keinginannya. Toka juga menanyakan apakah ia bisa mengandalkan kekuatannya. Setelah mendengar Seras menyanggupi hal itu, Toka pun memegang bahunya dan berkata jika suatu saat nanti ia akan membalas kebaikannya. Utang akan dibayar, baik dalam kebaikan maupun dalam kebencian.